meleset semuanya apa yang dikatakan oleh para ekonom-ekonom di dunia, sampai di Indonesia ikut-ikutan menerima narasi-narasi seperti itu yang mengatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat akan ambruk, Amerika Serikat akan tidak berjaya lagi, dan Cina akan menguasai, akan menduduki peringkat pertama ekonomi terbesar di dunia. Yang sekarang peringkat kedua. Narasi yang dibangun para ekonom di dunia bahwa Cina akan mendominasi, akan PDB-nya, akan produk domestik brutonya, GDP-nya akan naik lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Dan nyatanya sampai dengan saat ini Amerika tetap punya gross domestic product atau produk domestik bruto yang terbesar nomor 1 di dunia. Dan Anda bisa lihat bahwa sejak bulan Juli sampai dengan sekarang ekonomi Cina sudah terkapar. Cina sudah mengalami deflasi, turun sejak Juli 0,3% sampai dengan sekarang masih minus, pertumbuhannya menurun, ya. Dan Cina mengalami masalah yang tidak selesai dari tahun 2021, penjualan propertinya menurun, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan properti yang terlilit hutan yang sudah menyatakan bangkrut bulan lalu, yaitu China Evergrande, dan sekarang ada masalah lagi dengan salah satu perusahaan Country Garden yang tidak bisa membayar hutang juga dan tidak bisa menerbitkan saham baru. Ini menjadi masalah besar yang terjadi di China, masalah di sektor properti, karena sektor properti di China adalah penyumbang, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi China sebesar 30%. Jika sektor properti sudah mengalami hambatan, mengalami masalah, maka ekonomi Cina dipastikan akan melambat. Ekonomi Cina dipastikan akan sangat menurun, dan Cina akan mengalami masa-masa yang suram seperti pernah dialami Jepang pada tahun 90-an. Seperti di video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa Cina akan mengalami lost decade. Ada dekade yang hilang yang akan dialami Cina selama 10 tahun, 10 sampai 20 tahun seperti yang dialami Jepang. Ya, karena ada resesi dalam neraca. Ya, seperti karena belanja konsumen di Cina yang menurun, mereka lebih condong untuk menyimpan uang dan condong untuk membayar utang-utang mereka. Jadi karena belanja yang melemah, maka tidak ada investasi baru di Cina. Investasi yang menurun karena orang condong tidak akan mau berinvestasi, membuka usaha baru karena daya beli yang menurun. Karena permintaan belanjanya menurun, ya. Karena apalagi kasus properti yang banyak sekali yang merugikan masyarakat di China. Mereka sudah membayar properti, tapi sampai dengan detik ini mereka tidak mendapatkan rumah, mendapatkan apa yang menjadi milik mereka, ya, apartemen atau yang lainnya, karena kasus yang tidak kunjung selesai. Mereka default, tidak mampu bayar, permintaan yang menurun. Nah, dampak ini akan berkepanjangan, ya. Setiap terjadi kegoncangan ekonomi, ketidakpastian ekonomi, akan terjadi krisis besar. Market crash itu selalu dari sektor properti, selalu bermula dari utang yang tidak mampu bayar, masalah-masalah hutang, hipotek di sektor properti. Ya, seperti di Inggris juga sudah bermasalah, ya, karena suku bunga yang sudah 5,25% di hipotek, ya, di sektor properti yang cukup tinggi, maka sektor propertinya juga sudah menurun dan dipastikan ekonomi Inggris akan kolaps, bangkrut. Uni Eropa juga sudah mengalami masalah yang sama, ya, sudah masuk dalam resesi. Jadi apa yang dikatakan oleh para ekonom-ekonom itu beberapa bulan sebelumnya, narasi yang mereka bangun, termasuk salah satu di Indonesia yang terbesar yang mengatakan bahwa ekonomi Amerika akan bangkrut, harga emas akan menuju 2.300, 2.200 dan lain-lain, indeks dolar akan ke 97, ya, dia sedang bermimpi dan dia ikut-ikutan. Dia tidak punya dasar pikiran, ya, walaupun dia profesor, embel-embelnya sampai beratus-ratus, berderet-deret profesor gelarnya di belakang, tetapi tidak punya dasar pikiran. Selalu bicara tentang emosi. Cina akan mendominasi, Amerika akan bangkrut, ekonomi Amerika akan menurun dan Cina akan naik. Gila.
Saya mau kasih tahu bahwa itu logika yang gak masuk akal. Rocky Gerung bilang logika sesat, tidak punya logika sama sekali. Amerika mau tinggal diam, ekonominya jadi di bawah, ekonominya menurun, dan Amerika mau tinggal diam bahwa ada mata uang lain, ada ekonomi negara lain yang bisa menyalip dia. Logikanya di mana? Amerika adalah negara satu-satunya yang menjadi safe haven. US dollar akan dijaga. Banyak sekali narasi yang mengatakan mau China, Yuan, BRICS lah, apa kelah. Itulah cara berpikir orang dungu. Saya kasih tahu di sini bahwa Anda yang masih sekarang bernarasi mengatakan bahwa ekonomi Amerika akan ambruk, dolar akan ambruk, diganti dengan Bitcoin, kripto yang kagak jelas, sampah itu, Anda adalah orang dungu di dunia. Ya, apalagi Anda mengatakan mata uang lain yang bisa ganti dolar, dedolarisasi, Anda adalah orang sesat, dungu. Anda tidak punya dasar pikiran yang jelas tentang ekonomi. Bahwa Amerika adalah yang menguasai dunia sampai dengan saat ini secara ekonomi. PDB-nya teratas. Tidak ada negara lain yang bisa menyalip. Buktinya yang salah satunya yang nomor 2 terbesar yang mau menyalip Amerika Serikat sekarang terkapar ekonominya. Ekonominya terkapar dari dalam negeri sendiri. Kontribusi propertinya untuk pertumbuhan ekonominya sudah sekarang sekarat. Ada ratusan perusahaan properti yang sudah sekarat. Penjualannya menurun. Tidak ada kenaikan belanja konsumen di dalam negeri yang Cina yang walaupun dikaruniai begitu banyak penduduk, tetapi tidak membantu ekonomi di dalam negerinya. Apalagi ekspor. Yang dalam negeri aja susah, apalagi ekspor. Ekspor semua negara di Eropa, Inggris, dan negara-negara di luar permintaannya menurun. Mereka sendiri lagi susah dengan era suku bunga tinggi seperti ini. Di mana era suku bunga tinggi, tetap permintaan akan menurun. Maka ekspor Cina melemah, sedangkan yang diharapkan dari penduduk yang banyak dalam negeri, belanja konsumennya juga melemah. Nah, dibanding dengan Amerika Serikat, yang selalu mereka narasi di dunia ekonomi yang menjelek-jelekan Amerika, mengatakan sudah saatnya Amerika bangkrut. Sampai dengan detik ini, ekonomi Amerika kuat. Pasar tenaga kerja Amerika kuat. Anda bisa lihat data-data. Kemarin data tentang sektor jasa Amerika juga naik. Belanja konsumen juga naik. Maka ekonomi Amerika jauh dari resesi. Maka US dollar makin menguat. Jika US dollar makin menguat, against US dollar, ambruk, mampus, selesai. Terjun bebas. Tidak bisa diharapkan bisa menandingi ekonomi Amerika Serikat. Amerika Serikat tetap di atas. Ekonomi negara lain tetap mengekor di belakangnya. Tidak ada yang bisa salib ekonomi Amerika Serikat. Dan US dollar tetap menjadi safe haven. Bukan emas. Salah kalau Anda kata emas. Emas sekarang sudah ambruk harganya. Inflasi pasar tenaga kerja yang kuat di Amerika Serikat, ya. Pengangguran berkurang, belanja konsumen naik, ya. Inflasi di Amerika juga sudah moderat, sudah mendekati level 2%. Dibanding dengan negara lain yang inflasinya masih tinggi. Nah, tetapi target dari Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat, tetap inflasi harus ke level 2%. Nah, sekarang masih kuat. Pasar tenaga kerja masih kuat, ekonomi masih kuat, belanjanya masih kuat. Maka akan dinaikkan lagi suku bunga. Jika dinaikkan lagi suku bunga, maka siap-siap China kelimpungan. Tambah ambruk ekonomi Cina, Eropa ambruk, Inggris ambruk. Itulah. Jangan coba-coba mau melawan. Yang pegang kendali di dunia adalah Amerika Serikat. Sampai dengan detik ini. Kalau Anda mau coba-coba wacana dedolarisasi, saya katakan hati-hati. Ya. Jangan ada wacana dedolarisasi dimanapun di dunia. Karena Anda akan mendapatkan balasan.
ekonomi Anda akan ambruk. Ya. Nah, inilah sudah terbukti pelan-pelan bahwa tetap ekonomi Amerika Serikat menjadi yang terkuat di dunia. Dan US dollar akan menjadi safe haven selama-lamanya. Amin. Maka mata uang yang lain atau negara lain tidak bisa mendominasi, menguasai dunia ini selain Amerika Serikat dan US dollar. Nah, kita akan lihat di bulan September ini, seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, sebelum bulan ini terjadi di video saya, bahwa September hitam. September akan terjadi guncangan pasar luar biasa, terjadi kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Sudah terjadi, Anda lihat sinyal-sinyalnya. Mata uang US dollar begitu kuat, mata uang Eropa, pound sterling dan lain terjun bebas, mampus ke dalam jurang. Hati-hati bahwa euro akan dibawa paritas terhadap US dollar dan British pound, begitupun juga. Ini sudah saya prediksi 2 tahun sebelumnya. Dan ini pasti terjadi. Secara teknikal ini pasti terjadi, tidak bisa lari dari fakta realitas ini. Karena tanda-tandanya, sinyalnya sudah jelas. Ekonomi Amerika makin kuat, US dollar makin diburuk, yang lain serba salah. Inflasi masih tinggi, naikin suku bunga, propertinya yang mereka khawatirkan adalah propertinya. Bisnisnya sudah makin susah. Apalagi Cina yang hidup 30% kontribusi pertumbuhan ekonominya dari sektor properti. Dan dari mereka mau bikin stimulus juga lagi mikir-mikir, tidak jelas kebijakannya. Karena setiap daerah punya hutang yang tinggi di China. Maka kalau ekonomi China tidak bisa bertumbuh, ekonomi China tetap melemah, ini punya dampak terhadap ekonomi di negara-negara ASEAN yang sekarang lagi selenggarakan hari ini terakhir KTT ASEAN di Indonesia, di Jakarta. Hati-hati bahwa di ASEAN sangat tergantung sekali ekonominya dari pertumbuhan ekonomi China. Jika pertumbuhan ekonomi China sudah melambat, maka menurunlah permintaan, maka dampaknya juga akan ke negara ASEAN. Jadi tidak ada satu negara yang punya ekonomi begitu kuat. Karena mereka sangat tergantung dari ekonomi negara maju. Ya, kalau ekonomi negara maju sudah sekarat, maka punya dampak terhadap ekonomi negara tersebut. Beruntunglah masih ada Amerika Serikat yang ekonominya masih kuat. Tetapi ingat, Amerika Serikat memang di saat kondisi negara Eropa yang lagi susah, China pun susah, tetap orang berpikir tempat yang paling aman adalah di safe haven Amerika Serikat, US dollars. Ya, walaupun Amerika pun mengalami resesi, krisis, tetap US dollar lah tempat paling aman dibanding yang lain. Maka US dollar tetap kuat, strong. Maka against US dollar pasti ambruk. Ya. Nah, itulah kisi-kisi yang saya berikan kepada Anda. Maka ini peluang luar biasa. Apa yang saya katakan bahwa dunia akan mengalami kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar di tahun 2023 ini, di bulan September, Oktober, itu terjadi, sah, confirm terjadi. Ya, Anda bisa lihat dari awal bulan ini sampai sebelum tanggal 20 itu akan terjadi kejatuhan yang paling dalam. Dan US dollar, emas dunia akan 1.700 US dollar per troy ounce, pelan-pelan akan menuju ke harga 1.450 US dollar per troy ounce. Jadi lupakan itu harga 2.300, 2.200. Itu sudah pasti keliru besar. Ya. Dan kalau dolar menguat, otomatis mata uang against dolar itu, US dollar itu pasti melemah. Jadi yang sudah saya katakan on the way ke 18.000, tunggu tanggal mainnya. Itu akan terjadi. Ya. Ini semua peluang. Jadi yang penting di sini bahwa stop, buang jauh-jauh, dan nanti berapa tahun ke depan pun Anda jangan membuat narasi lagi bahwa ekonomi Cina akan menyalip ekonomi Amerika. Itu Anda gagal, sesat.
cara berpikir Anda. Bahwa ekonomi sudah terlihat bahwa ekonomi Cina terkapar. Dan tidak ada ya, negara Eropa yang sudah maju begitu lama, itu pun tidak mampu untuk menandingi ekonomi Amerika Serikat. Dan tetap yang unggul, tidak ada yang bisa mengganti US dollar sebagai cadangan devisa dunia. Tetap US dollar. Berkali-kali saya katakan dari dulu tetap bahwa US dollar tetap menjadi cadangan devisa dunia. Dan yang mimpi anak muda ya, yang baru muncul di dunia ini dengan kripto-kripto dan Bitcoin, itu saat ini juga tahun ini, akhir tahun ini sudah menjadi nol harga Bitcoin dan kripto. Jadi kalau Anda posisi short sell, Anda akan cuan banyak. Tapi kalau Anda beli, simpan, Anda bermimpi teknologi baru, teknologi masa depan suram. Yang ada adalah tangis air mata darah. Oke, peluang yang terbaik, masa depan cerah adalah di futures trading. Anda manfaatkan momentum ini. Anda memanfaatkan momentum ketidakpastian ekonomi, melemahnya, hancurnya ekonomi China, krisis ekonomi China, Eropa, Inggris, kuatnya ekonomi Amerika. Anda manfaatkan. Anda mendapatkan profit sebesar-besarnya. Manfaatkan peluang ini, peluang emas ini, ya, hanya di futures trading. Untuk lebih detailnya, Anda bisa supaya tahu apa tuh peluangnya, ya Anda email saya. Kalau yang belum paham tentang futures trading, Anda bisa email saya di deskripsi video di bawah ini. Saya akan berikan kepada Anda, saya kasih tahu kepada Anda bahwa peluang luar biasa. Peluang luar biasa hanya ada di futures trading. Di futures market, di saat kondisi gawat, kondisi bahaya, kondisi yang membuat negara-negara dunia secara ekonominya mampus, jatuh dalam kejatuhan paling besar. 2008, Alan Greenspan menaikkan suku bunga tertinggi 5,25%. Karena inflasi di Amerika Serikat, Alan Greenspan suku bunga tertinggi 5,25% membuat pasar keuangan dunia hancur. Nah sekarang suku bunga sudah 5,50%. Dan September ini tanggal 20 rencana akan naik lagi 25 basis point 5,75%. Dan jika suku bunga lebih tinggi lagi 6% terjadi nanti Amerika Serikat, maka kejatuhan itu lebih gawat daripada tahun 2008. Maka peluang terbesar adalah futures market. Saya tidak bisa jelasin lebih jelas di sini karena waktu terbatas. Anda email saya, segera hubungi saya, maka saya jelasin lebih jelas tentang peluang di futures market itu. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka mendapatkan peluang di saat kondisi yang September hitam ini, dalam bulan ini dan Oktober ini. Ya, dalam bulan Oktober ini peluang luar biasa besar sepanjang hidup Anda. Sukses untuk Anda.